direkam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Hmm, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah hari Hmm, ini Kata Ibu, baik. Rahma kemarin kemana? 2 hari tidak berangkat, nak. Sakit Ibu. Oh, sakit. Sekarang sudah sehat? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke. Kalau semua sudah sehat, alhamdulillah. Ibu juga alhamdulillah sehat di sini. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Anton, silahkan dipimpin doa, nak, teman-temannya. Baik Bu, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Eh, Syukur. eh, Silakan laporkan kehadiran teman-temanmu hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semua teman-teman lengkap Bu, tidak ada yang absen. Alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Ibu berharap nanti Alhamdulillah. Iya pembelajaran Bu. hari ini kita berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Amin. Anak-anakku semua, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang statistika. Jadi, eh, statistikanya itu adalah tentang penyajian data. Jadi, kalau belajar statistika itu membaca data dan menyajikan data dan ukuran pemusatan. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang menyajikan data. Materi sudah Ibu kirim kemarin lewat grup WA. Sudah dibaca-baca belum? Belum, Ibu. Sudah. Ada yang belum, Sudah ada yang Bu. sudah. Nggak apa-apa, nanti kita Lupa, ulas Ibu. bersama ya. Lupa? Iya, Apa nggak dibaca? iya, Ibu. Tadi Tugas malam Bu, bikin tugas, Bu. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita ulas bersama di sini ya. Iya Eh, Ibu. Tentang membaca dan menyajikan data. Membaca dan menyajikan data itu nanti kita akan membahas tentang membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan menyajikan data dalam bentuk histogram. Eh, untuk mengingat-ingat pelajaran statistika, waktu itu kita belajar di SMP pernah ya kan belajar ya? Waktu SMP ya? Sudah. Ya. Bu. Sudah Jadi Bu. sudah ya, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara merencanakan, cara mengumpulkan, menganalisis, kemudian menginterpretasikan, lalu mempresentasikan data. Jadi contohnya seperti ini nih, ada tabel seperti ini. Kalian udah bisa membacanya nggak di sini? Di sini misalnya di sini jumlah petani dan tanaman yang mereka tanam di sini. Coba Nina, Kencong itu apa, Ibu? gimana? Kencong. Kencong itu, Bu. Iya, kencong ini jenis tanaman. Nah, jadi Oh, andaliman, atarasa, ini jenis-jenis tanaman yang ditanam oleh petani-petani di desa Penggalangan, desa Kampung Lawas, dan desa Bukit Lima Perak. Coba Nina, iya, apa Bu. yang kamu bisa baca di situ? Satu Warnanya saja. merah, biru, hijau, Bu. Bukan seperti itu, Nak. Maksud Oh, Ibu iya, ya, membaca Bu. datanya. Misalnya begini, berapa jumlah Saya petani? Bu. Oh, ada yang bisa. Saya yang baca Bu. Alhamdulillah. Ya, syukur. Gimana, Nak? Oh saya Ibu. Contoh. Oh, syukur apa Anton tadi ya? Anton ya? Oh, silakan. Anton, Iya Ibu. Bu. Ibu Ya. kebalik-balik. Maaf, maaf. Gimana, Nak? Kalau saya membacanya, yang pertama untuk desa Penggalangan yang warna biru Bu ya. Ya. Nah, yang desa Penggalangan itu untuk tanaman andalimannya ada berapa jumlah petaninya? Ada berapa itu yang 15. Oh, ada 15. Ya. Terus? Iya, kalau yang di desa Kampung Lawas untuk andalimannya itu ada 10, di Bukit Lima Perak ada 12. Barangkali itu Oke. yang bisa saya baca batas itu, Bu. Iya. Yang lainnya gimana? Sudah mulai paham ya? Sudah mengingat-ingat yang dulu-dulu ya?
Jadi Sudah, Ibu. ini adalah bentuk data tunggal. Yang akan kita pelajari nanti adalah bentuk data berkelompok. Jadi gimana kalau datanya nanti berkelompok? Data berkelompok itu seperti apa? Kalau yang sudah membaca modul ibu yang sudah dikirim, pasti sudah paham itu data berkelompok seperti apa. Oke, terus manfaat pembelajaran. Jadi karena tadi dengan Anton bisa membaca tabel, itu salah satu dari manfaat penyajian data, yaitu memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Gimana? Sudah paham manfaatnya? Paham, Ibu. Paham, Bu. Alhamdulillah, Oke. Ibu. Bersyukur adalah salah satu bentuk mencintai diri sendiri yang Syukur, paling Bu. mudah. Ini bersyukur, Jangan nak. bersyukur, Bu. Buat syukur. Berusaha adalah seberapa kamu memanfaatkan peluang bisamu. Berdoa adalah cara agar usaha tidak sia-sia. Kita di pertemuan ini berusaha, berdoa agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ya anak-anakku semua ya. Iya, Amin. Ibu. Amin. Ya, Bu. Oke, tadi itu manfaat. Nah, sekarang di sini kita akan mempelajari tujuan. Tujuan dari pembelajaran, tujuannya adalah eh, kita dapat mengidentifikasi fakta yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Terus bisa menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dan dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data. Untuk KI-nya, silahkan kalian baca di bahan ajarnya. Di sini KD-nya juga. Di sini ya nak ya. Nah, KI dan KD-nya. Oke, Apa KIKT, Bu? KI itu nih deskripsi kompetensi inti. Jadi siswa dapat memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Jadi yang kita Oh iya, bahas di Bu. sini kan penyajian data ya. Berarti di sini Ya, Bu. difokuskannya di penyajian data. Oke. Nah, ini untuk KD dan IPK-nya. Oke, anak-anakku sekalian, kita siap untuk menerima materi untuk hari ini. Insya Allah. Siap, Hmm. Bu. Insya Allah. Ya, Bu. Nah, eh, langsung saja, eh, kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini itu adalah diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok. Nanti ibu kan sudah bagi kemarin kelompoknya ya. Eh, kelompoknya sudah ibu bagi. Jadi nanti tiap-tiap kelompok itu menyelesaikan masalah di LKPD yang ibu bagi. Nanti kalian kerjakan diselesaikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut bersama teman-teman satu kelompokmu. Terus kalian buat jawabannya, dijawab di LKPD itu. Kemudian kalian buat PowerPoint-nya, nak. PowerPoint itu nanti untuk kalian presentasi di depan. Jadi tiap kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari penyelesaian masalahnya. Oke? Paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, sekarang langsung saja duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah, Oke, Ibu. silakan. Duduk Sudah.
Udah Bu, pindah Nah, dulu Bu. terus, Bu. nah, oke. Sekarang kita akan melihat video pembelajaran. Silahkan kalian lihat video pembelajaran ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi atau yang sering disebut dengan tabel data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan kalau kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi atau data kelompok, itu langkah awal kita harus mengurutkan angka-angka atau data yang telah diberikan itu menjadi beraturan dari angka terkecil hingga angka terbesar. Oke, harus diurutkan terlebih dahulu biar mudah. Nah, sekarang data yang sudah diberikan ke kami, ini sudah kami urutkan dari angka terkecil. Oke, dari angka kecil sampai angka terbesar. Sudah kami urutkan. Nah, setelah diurutkan, baru yang selanjutnya itu kita cari banyak kelas. Oke, kita cari banyak kelas. Nah, banyak kelasnya gini. Berapa banyak? Ya, nanti ke bawah sini. 1, 2, 3. Dan selanjutnya itu maksudnya dari banyak kelas. Dengan rumus yang dipakai, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini banyaknya angka. Oke. Lanjut sama dengan 1 ditambah 3,3 log. Ingat, tadi banyak data. Coba kita hitung datanya ada berapa di sini. Yaitu setelah kami hitung datanya ada 30 angka. Maka N-nya sini nilainya 30. Lanjut sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30 berapa? Yaitu lebih kurang 1,477 12 sekian. Oke. Lanjut 1 ditambah 3,3 kali 1,477 berapa? Itu lebih kurang 4,8745. Nanti untuk kebenarannya silakan cek pakai kalkulator. Sama dengan 1 ditambah 4,8745 berapa? Yaitu 5,8745. Oke, maka kalau dibulatkan, ini kan 5,8 nih. Maka kalau dibulatkan jadi itu 6. Harus dibulatkan. Oke, maka banyaknya kelas nanti itu berurutan ke bawah itu ada 6 buah kelas. Oke. Nah, lanjut setelah banyak kelas baru kita cari interval atau panjang kelas. Interval atau panjang kelas. Panjang kelas. Nah, panjang kelas itu rumusnya yang dipakai itu I sama dengan jangkauan per banyak kelas. Banyak kelas. Nah, untuk jangkauan ini diperoleh dari data terbesar atau angka terbesar nih dikurangkan dengan angka terkecil. Oke, maka untuk nilai jangkauan itu kita peroleh 98 dikurang 40 per, nah, per berapa nih? Banyak kelas. Banyak kelas kan 6 ya. Jangan ambil yang ini, tapi yang sebelum ini tadi, yaitu 5,8745. Oke, sama dengan 98 kurang 40,
yaitu 58 dibagi 5,8745. Berapa ini? 58 dibagi 5,8745. Itu hasilnya 9,87. Lalu kita bulatkan 9,87 berapa nih kalau dibulatkan jadinya 10. Maka interval atau panjang kelasnya nanti itu 10. Oke, nah perhatikan cara pembuatan tabelnya nih. Oke, kita mulai dari angka terkecil yaitu 40. Kita tulis ini 40. Lalu ingat tadi panjang kelas atau intervalnya yaitu 10. Berarti kita ngitungnya dari 40. Perhatikan cara ngitungnya 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ingat, dia ngitungnya dari 40, lalu panjang kelasnya 10. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ada 10 angka. Maka angka 40 dia sampai 49. Begitu seterusnya. Setelah 49, 50. Ingat tadi, panjang kelasnya 10. Berarti setelah 50 sampai 10 angka jadinya 59. Setelah 59, 60. 60 intervalnya panjang kelasnya 10. Berarti sampai 69. Sini 70 otomatis sampai 79. Sini 80 otomatis sampai 89. Dan terakhir dari 90 sampai 99. Oke? Gampang bukan? Ingat ya cara ngitungnya. Kalau misalnya 40, berarti kita nulisnya sini mulai dari 40. 40, 41, 42, 43. Yang jelas harus 10 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sampai 49. Oke? Nah, lanjut untuk frekuensi. Nah, oke, perhatikan untuk frekuensi gampang sekali. Perhatikan angka dari 40, oke, dari 40 sampai 49. Dari 40 sampai 49. 1 2 3 4. Nah, tadi itu kita sudah melihat video pembelajaran tentang langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi langkah membuat tabel distribusi frekuensi itu ada 6. Yang pertama adalah mengurutkan data. Jadi data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini yang teliti, harus di sini harus teliti. Nanti kalau data sudah diurutkan, baru masuk ke langkah kedua. Nah, langkah keduanya adalah menentukan ring atau jangkauan dari data tersebut. Ring atau jangkauan itu merupakan ukuran penyebaran atau ukuran dispersi dari data. Jangkauan atau selisih nilai terbesar dan terkecil dari data. Jangkauan menunjukkan seberapa tersebarnya nilai-nilai dalam suatu deret. Jika jangkauannya merupakan angka yang besar, maka nilai-nilai dalam deret tersebut sangat tersebar. Jika jangkauannya merupakan angka yang kecil, maka nilai-nilai dalam deret tersebut dekat satu sama lain. Ring itu dapat dirumuskan data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, untuk langkah yang ketiga adalah menentukan jumlah kelas. Jadi, kelas-kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Dalam menentukan jumlah kelas itu menggunakan aturan Sturges, yakni aturan dalam statistika yang diturunkan dari distribusi binomial. Digunakan untuk menentukan banyaknya kelas pada distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, jumlah kelas itu dirumuskan K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana K itu adalah jumlah kelas dan N itu adalah jumlah data. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan panjang kelas interval. Panjang interval kelas atau luas kelas itu adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Dan
Untuk menentukan panjang interval kelas itu dirumuskan C sama dengan R per K, di mana C itu adalah lebar kelas, R itu adalah range, dan K itu adalah jumlah kelas. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas. Dalam menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas dilakukan dengan mengurangi 0,5 pada batas kelas bawah dan menambahkan 0,5 pada batas kelas atas. Jadi, prinsip dasarnya adalah batas kelas harus memiliki nilai tempat desimal yang sama dengan data. Tapi tepi bawah dan tepi atas kelas harus memiliki satu tambahan nilai tempat desimal dan berakhir di 5. Oke, dan langkah yang terakhir adalah menentukan frekuensi dari setiap kelas. Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Kemudian baru bisa dibuat tabel distribusi frekuensi. Nah, itu sudah paham? Nah, itu tadi video pembelajaran yang udah kita lihat bersama tentang penyajian data berkelompok, yaitu membuat apa tadi? Membuat tabel distribusi Frekuensi. frekuensi. Banyak referensi yang bisa kalian baca, nggak cuma video tadi aja. Kalian bisa di YouTube yang lain atau di internet kalian cari referensi banyak sekali tentang penyajian data. Terus ke perpus, jangan males. Kalau baca, sering-sering ke perpus. Di sana juga banyak buku-buku tentang penyajian data. Jadi intinya dengan kita membaca, kita bisa menambah pengetahuan kita khususnya tentang penyajian data, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Oke. Frekuensi. Setelah Oke, itu, Bu. kita akan belajar tentang penyajian data berupa grafik. Oke, Ibu share dulu di sini. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Nah, ini anak-anak, ini adalah contoh dari pembuatan tabel. Di sini misalnya ada tabel pada saat sebelumnya adalah hasil penjualan toko. Berarti yang ini. Anak-anakku semua, di sini adalah tentang penyajian data dalam bentuk diagram dan grafik. Sini tujuannya adalah menggambarkan data statistika dalam bentuk diagram atau grafik agar mudah memberikan informasi secara visual. Biasanya untuk membuat diagram atau grafik kita mulai dengan membuat tabel terlebih dahulu. Ini tabelnya seperti ini contohnya ya nak ya. Ini merek TV-nya ada merek Sharp, LG, Panasonic, Sony, dan tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010. Ada beberapa diagram, ada diagram batang tunggal, diagram batang berganda, batang horizontal, batang bertumpuk, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ini contohnya kalau dibuat dengan diagram tunggal seperti ini. Kemudian data itu kalau dibuat diagram batang berganda seperti ini. Kemudian jika dibuat batang horizontal seperti ini. Dibuat diagram batang bertumpuk seperti ini. Dibuat diagram garis seperti ini. Dan dibuat diagram lingkaran seperti ini. Untuk pertemuan kali ini, kita fokuskan pada penyajian data berkelompok, pembuatan tabel distribusi frekuensi ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. LKPD itu Ibu akan bagikan, silahkan
kalian selesaikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan dibagikan. Bantu Ibu membagikan, Rahma. Iya, Ibu. Nanti hasil dari penyelesaian masalah kalian itu kalian buat di PowerPoint. Setelah itu nanti kalian presentasikan bersama kelompoknya masing-masing. Oke? Bu, Siap, saya nggak Ibu. mau laptop. Ya, Bu. Ada yang kelompok yang laptopnya 2 nggak, Nak? Bisa dipinjamkan ke kelompok 1 biar bisa semua. Oke, ada ya? Dipinjamkan dulu ya, Nak ya? Ya, Ada. Bu. Iya, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Oke, silahkan dikerjakan LKBD-nya, Nak. Saya nanya dulu, Bu. Saya mau nanya dulu. Oh iya. Bentar. Heeh. Bu, ini benar nggak, Bu, jawabannya, Bu? Coba lihat, Nak. Percaya diri saja dengan jawaban yang sudah kalian dapat. Jangan terpengaruh dengan jawaban dari teman-temanmu. Oke? Nanti Tapi saya nggak yakin, Bu. yakin, Periksa yakin dulu saja. lah, Bu. Yang penting kamu mengerjakan dengan prosedur, dengan jalan yang sudah benar, insya Allah hasilnya pasti benar. Yang penting, yang penting Nina sudah mengerjakan dengan prosedur yang benar, insya Allah hasilnya benar. Ya, Amin. Bu. Oke, sudah selesai semuanya, Nak. Alhamdulillah sudah, Ibu. Sekarang kita coba presentasikan hasil penyelesaian masalah kalian masing-masing. Sudah dibuat ke PowerPoint semua kan ya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Oke, Ibu. oke. Kita coba ya. Untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, Bu. Oke, Rahma. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Bagaimana hasilnya? Hasil hasil yang kami dapatkan, data yang ada 48, 37, 57, 62, 64, 65, 68, 68, 68, 68, 71, 71, 71, 72, 74, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 79, 79, 80, 80, 81, 82, 82, 84, 88, 88, 90, dan 90. Itu data yang kami dapatkan. Itu diapakan sama kalian itu? Data itu. Itu datanya diurutkan, Bu. Setelah itu kalau kamu apakan? Kamu cari apa? Cari Setelah itu jangkauannya, dicari Bu. jangkauan ya. Oke, sip. Oke, Oke. kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi dari data yang sudah ada di soal, kita mengurutkan dulu ya datanya dari data 45, 57, 57, dan seterusnya. Itu nanti ketemu data terkecilnya adalah 48 dan data terbesarnya adalah 90. Dari seluruh data ini kita dapat menentukan range-nya atau jangkauannya, yaitu dari 90 dikurang 48 yaitu 42. Nah, setelah kita tahu jangkauannya, kita dapat menentukan jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya itu dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 + 3,3 log N. N-nya itu adalah jumlah jumlah data ya, Bu ya. Betul nggak, Bu? N-nya jumlah data. Iya, iya, nah. Lanjutkan N, dulu. N-nya itu kita dapat itu 34. Jadi, cara mencari lognya dengan kalkulator kami tadi, Bu. Dapatnya Betul, berapa, Bu. Nak?
Dapatnya itu 6,053. Jadi kami bulatkan menjadi 6. Jadi jumlah kelas yang kami pakai adalah 6. Setelah itu, kami mencari panjang interval kelas. Rumusnya yaitu C sama dengan R per K. R-nya itu tadi 43, range, K-nya itu jumlah kelas. Jadi 43, 42 dibagi 6 sama dengan 7, Bu. Oke. Terus Terus tepi bawahnya yaitu kelas bawah dikurang 0,5. Kelas bawah tadi yang paling data paling kecil yaitu 48. 48 dikurang 0,5 sama dengan 47,5. Nah, terus untuk tepi atasnya yaitu batas atas ditambah 0,5 yaitu 90 ditambah 0,5 jadi 90,5. Baru nanti bisa dibuat tabelnya begitu, Bu. Mana hasil tabelnya, Nak? Itu ya? Iya ya? Iya, Bu. Oke, iya. Heeh. Betul, Bu. Terus ya, terus penyelesaian masalahnya apa itu, Nak? Kadang ada soal penyelesaian masalahnya di situ. Di situ jadi benar atau salah di situ di LKPD-nya? Di LKPD-nya. Benar ya berarti ya? Iya, iya, Bu. Benar ya, Bu ya? Oke. Berarti jawabannya benar ya, Bu ya? Iya, oke. Untuk yang lain Yeay, tanggapannya tepuk tangan bagaimana? dong. Untuk yang lain bagaimana Sama tanggapannya? Bu jawabannya. Sama Menurut jawabannya? kelompok, ya menurut kelompok kami jawabannya juga benar. Seperti yang disampaikan oleh Nina tadi, Bu. Nanti maju untuk mempresentasikan juga ya, Anton ya, kelompoknya. Iya, Bu. Oke. Nah, alhamdulillah kita semua sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Harus percaya diri ya dengan hasil dari yang sudah kalian dapat. Nah, terus kita harus bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang kita sudah lakukan ini. Coba kelompok mana yang mau memberikan kesimpulannya tentang pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran yang sudah ada, berarti kita bisa ambil kesimpulan ya. Iya, Bu. Coba salah satu dari kalian siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oh iya, Nina silahkan. Jadi, pada pelajaran hari ini, kami bisa mengidentifikasikan data pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan diagram. Terus yang kedua, kami dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang ketiga, kami bisa menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Yang keempat, kami dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan diagram. Oke, Betul, terima Ibu? kasih ya. Terima kasih. Bagaimana yang lainnya? Begitu juga? Iya, Oke, Ibu. Iya, Bu. oke kita eh, apa ya? Apa ini? Jadi, Langkah lagi. Setelah itu Refleksi tadi, Bu. refleksi ya. Nah, anak-anak semua, jadi kalau sudah tahu kesimpulannya, kalian bisa rangkum di situ di buku kalian masing-masing. Catat, jadi siapa tahu nanti kalian lupa, kalian bisa buka buku catatan masing-masing. Terus, sekarang dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini, siapa yang bisa memberikan refleksi? Refleksi. Jadi, setelah kita ada melakukan refleksi dan kegiatan, kita kesimpulan. kita ada refleksi. Jadi siapa yang bisa memberikan refleksi? Rahma atau Anton? Saya, Bu. Oke. Bentar Pak, ini dibuat itu dulu Pak. Dibuat. Refleksinya aja dulu. Nah, oke. Silakan refleksinya, Anton.
Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena menggunakan media pembelajaran yang bagus tadi, sehingga kami lebih mudah mengerti untuk penyajian data dalam bentuk tabel berkelompok tadi. Barangkali itu, Bu, untuk Oke, refleksi pada hari ini. terima kasih Anton. Ibu minta PR, Bu. Oh iya. Tadi tadi Jangan. tadi Ibu tadi Ibu Nina ini tadi dibuat kayak gini kayaknya bagus loh. Yang tadi waktu jelasin tadi itu Kayak mana, Bu? dibuat ditambah kayak gini. Ini remove. Nah, Ibu ditambahkan add pin. Nah, jadi menjelaskannya jelas gitu waktu tadi Ibu menyampaikan kesimpulan tadi itu. Coba ulang lagi Bu, membacakan kesimpulannya Bu. Ulang lagi, oke. Mm-mm. Mana tadi ya? Lalalala. Baik, kesimpulannya, Bu, kami dapat mengidentifikasikan data pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan diagram. Yang kedua, kami dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang ketiga, kami dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan diagram. Yang keempat, kami dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan diagram. Oke. Silahkan Nina untuk memberikan kesimpulannya. Baik Ibu, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar mengidentifikasikan fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan diagram. Yang kedua, kami sudah dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang ketiga, kami dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan diagram. Yang keempat, kami sudah dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan diagram. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih atas kesimpulannya, Nina. Sama-sama, Ibu. Oke, udah berarti masuk ke tahap berikutnya apa ya? Nutup. Penutup, Bu. Penutup ya, mas penutup ya. Anak-anakku semua, dari LKPD yang sudah kalian kumpulkan, PowerPoint yang sudah kalian buat, diskusi yang sudah kita laksanakan, semuanya hebat semua. Kalian anak-anak yang hebat. Terima kasih. Kita akan pilih satu kelompok. Ibu akan memberi penghargaan untuk satu kelompok yang semangat, yang aktif, jawabannya benar, dan emang hidup gitu di diskusi tadi itu. Dari yang penilaian yang sudah Ibu lakukan, ada satu kelompok yang luar biasa. Kelompok tersebut adalah kelompok 2. Hadiah dari Ibu ya. Hadiah, Bu. Iya. Coklat, Bu. Oke, dibagi ya sama teman-teman yang lain ya. Terima Iya, kasih, Bu. Bu. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang untuk menilai ketercapaian dari tujuan pembelajaran hari ini ada kuis sedikit soal. Ini kalian kerjakan secara individu ya. Dikerjakan, ini Ibu bagikan. Silahkan dikerjakan. Setelah itu langsung dikumpulkan ya, Nak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sudah semua ya? Ya, Ibu. Sudah Bu. dikumpulkan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, Bu cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya.
Untuk pertemuan selanjutnya adalah pembelajaran tentang ukuran pemusatan data. Yaitu kita nanti belajar tentang min atau rataan. Jadi kalian bisa coba belajar di rumah, jadi sehingga untuk pertemuan selanjutnya kalian lebih siap. Hmm, Insya Allah, Baik, Ibu. Bu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Oke, Anton silakan dipimpin doa teman-temannya untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah sudah Baik, selesai. Bu. Baik, kawan-kawan, setelah kita belajar, mari kita menutup pelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah, Bu? Oke, Baik. oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini, anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Iya, sama-sama. Kasih, Bu. Iya, sama-sama.